Nah, kita lanjutkan lagi pada saga One Piece ya. Nah, kita melihat bagaimana di tengah lautan yang bergejolak tersebut angin membawa kabar tentang pertempuran luar biasa di berbagai titik. Elba, pulau para raksasa, menjadi saksi bisu perebutan senjata legendaris dan pengetahuan kuno yang tersimpan di perpustakaan burung hantu. Bajak laut, monster, legenda lama mulai bergerak, masing-masing membawa ambisi gelap atau harapan terakhir. Saul, sang pelindung yang terluka itu, berjuang melampaui batasannya, sementara di kejauhan petir hitam Haus Hokuno Haki belah langit Hachinosu, menandai pertarungan sengit antara sang Kuroige dan bayang-bayang masa lalu bangkit kembali. Di balik layar roda takdir berputar dengan cepat. Buku Dewa Matahari Nika yang menghilang, kemunculan sosok mirip seperti Rock di Sebek, dan rencana tersembunyi para penguasa dunia perlahan terungkapkan. Dunia jelas tak lagi sama. Pertempuran ini bukan sekedar perebutan kekuasaan. Ini adalah perang para dewa Ragnarok loh teman-teman. Di berbagai titik battle royale sedang terjadi. Lalu di manakah sang pembawa matahari, sang pembebas tersebut itu Nika? Yos, ini akan menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramen video ini nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex. Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara Shonen Udeshi untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya mungkin akan versi bahasa Inggris ke depannya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula, oke? Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah, jadi nakama, di tengah kekacauan yang melanda dunia baru, suasana panas menyelimuti area sekolahan Walrus, menjadi latar dari pertempuran yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Di tengah hiruk pikuk tersebut, sosok Saul perlahan bangkit dari kondisi tubuhnya yang babak belur tuh. Tubuhnya masih terluka parah, namun ada tekad kuat dalam langkahnya. Tujuannya jelas, perpustakaan burung hantu. Tempat itu menyimpan sesuatu yang teramat penting, sesuatu yang membuat Saul tetap berdiri meski rasa sakit terus menghimpitnya. Begitu sampai tiba di sana, Saul disambut oleh pemandangan yang tak terduga. Sekelompok bajak laut telah terlebih dahulu berada di tempat tersebut. Mereka bukanlah sembarangan bajak laut, tetapi kelompok Uruk dan para pengguna kekuatan dari bajak laut Belmongs-nya. Ternyata mereka telah menyusup masuk ke dalam perpustakaan burung hantu cuy. Sebuah tempat yang selama ini diselimuti kekuatan misterius. Tujuan mereka sangat jelas, sebuah senjata legendaris yang tersimpan rapi di dalam rak perpustakaan tersebut. Elba bukan hanya pulau raksasa, memang menyembunyikan banyak harta dan pengetahuan besar. Perpustakaan burung hantu bukan hanya menyimpan buku, di dalamnya tersimpan benda-benda berharga termasuk senjata legendaris dengan berbagai ukuran besar. Mulai dari yang cocok untuk manusia hingga yang didesain seperti raksasa yang sangat besarnya itu. Uruk kini menggenggam salah satu dari senjata tersebut. Bentuknya sih seperti mirip tongkat besi ya, dengan diameter besar dan aura kekuatan yang luar biasa masif. Bagi yang pernah melihat Uruk bertarung di Pulau Sabaunde itu, senjata ini tampak mirip dengan apa yang pernah dia gunakan. Hanya saja ini adalah versi legendarisnya. Saul yang menyaksikan hal itu tampak terkejut nih, namun juga mengenali bahwa ini bukanlah pertempuran pertama mereka. Ada sejarah yang menghubungkan di antara mereka tersebut loh. Dengan senyum santainya, Uruk meminta maaf karena telah masuk tanpa izin dan ngebawa senjata itu. Ia mengaku bahwa mencuri adalah hal biasa bagi seorang bajak laut. Namun ia juga mengatakan bahwa ia tidak serakah. Hanya satu senjata yang dia ambil. Ia tidak menyentuh benda-benda lainnya, termasuk buku Dewa Matahari yang tersimpan di tempat itu. Jika yang datang ke sana adalah sosok seperti Kuroige, sudah pasti semuanya benda itu akan dibawa kabur tanpa sisa nakama. Ya, beruntungnya Uruk bukanlah tipe bajak laut rakus ya. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, ia dan krunya segera meninggalkan perpustakaan. Saul hanya bisa menatap kepergian mereka, tak mampu mengejar karena tubuhnya itu masih terlalu lemah. Di saat yang sama pula, pikirannya juga tertuju pada masalah lain yang lebih mendesak lagi. Nah, di luaran itu nakama, Uruk dan kelompoknya kembali dihadang oleh monster-monster mimpi buruk ciptaan dari Saint Gillingham. Jumlah makhluk itu seperti tak ada habis-habisnya. Monster itu muncul di berbagai penjuru Elba. Tapi bagi Uruk, ini justru jadi momentum yang pas nih. Ia ingin menguji kekuatan senjata legendaris yang baru saja dia ambil. Apakah rumor tentang kekuatan itu benar adanya pula? Jadian ini ngebuka kemungkinan
bahwa bukan hanya Uruk yang akan memperoleh senjata legendaris itu. Bajak laut topi jerami yang menjadi pusat cerita tentu juga berpotensi mendapatkan benda-benda legendaris lainnya. Rasanya tak adil jika karakter sebagaimana sepertinya Uruk bisa ngebawa pulang senjata bersejarah sementara kelompok utama dibiarkan tanpa tangan kosong. Selain buku Dua Matahari Nikah, pasti masih ada banyak harta dan rahasia yang tersembunyi di perpustakaan tersebut. Sementara di tempat yang jauh dari Elbaf Nakama, Pulau Hachinosuya masih dalam kondisi kacau balonnya. Pertempuran besar sedang berlangsung. Sang sedang menghadapi Kurohige. Namun kini Shiryu itu ikut bergabung untuk ngebantu sang kaptennya. Situasi menjadi berat lagi bagi Sang yang kini harus menghadapi dua lawan sekaligus. Namun ia menunjukkan kemampuan luar biasa dengan menggabungkan 3 jenis haki tingkat tinggi dalam satu modenya. Mode tersebut ngebuat tubuh Sang bisa bergerak otomatis berkat Kenbun Sokuno Haki. Reaksi instinktif yang tak ngebutuhkan kesadaran penuh. Ditambah Nakama dengan Buso Sokuno Haki tingkat tinggi untuk pertahanan dan serangan. Hausoko Haki yang terus mengalir dari tubuh dan pedangnya dalam bentuk petir hitam itu mengesankan. Sang menjadi hampir mustahil untuk dijatuhkan karena kejadian tersebut. Melihat kekuatan mengerikan itu, Kurohige pun juga mengeluh. Ia tak habis pikir bagaimana bisa mengalahkan Sang jika terus berada dalam mode seperti itu. Di sisi lain, Ben Beckman yang tengah bertarung dengan Kuzan juga menyadari bahwa Sang tak main-main kali ini. Ia mengakui bahwa terakhir kali Sang memakai mode ini adalah 6 tahunan lalu saat menghadapi Loki sendiri. Nah, namun konsentrasi Ben Beckman itu sempat buyar ya, memberikan Kuzan celah untuk menyerang dengan teknik esnya. Nah, Ben Beckman membagus seketika, tapi dengan kekuatan haki tingkat tinggi, ia berhasil membebaskan diri tersebut. Dan tanpa ragu-ragu ya, ia membalas serangan peluru khusus yang dilapisi haki luar biasa powerful. Itu menghantam tubuh Kuzan hingga ngebuatnya itu terhempal dan terluka parah untuk kedua kalinya. Namun meskipun begitu ya Nakama, Kuzan itu tetap bangkit. Ia tak menyerah di sana dan ia pun mengeluarkan teknik lama bernama Partisan, es tajam yang menyerupai tombak di sana. Kali ini dalam jumlah besar menyelimuti udara di sekitarnya. Ben Beckman jelas sangat tenang. Sikapnya menunjukkan bahwa ia tahu cara menghadapi serangan tersebut. Memang ya Nakama, ketenangan dan kejelasan yang dimiliki oleh sang wakil Kapten Akagami Fire itu sangatlah berbahaya sebagai lawannya. Dia memang selalu seperti itu. Sementara ini setelah melihatkan aksi brutal Ben Beckman dan duel panasnya melawan Kuzan, cerita kembali berpindah ke Pulau Elbafnya. Di sana, Rayleigh dan beberapa mantan kru Roger terlihat sudah mulai berkumpul di bar pelabuhan. Suasana masih tegang karena seluruh dunia lagi kacau balau akibat ulah para kesatria suci. Elbaf jadi pusat perhatian banyaklah pihak. Rayleigh datang bukanlah tanpa alasan. Dia punya misi penting dan bukan cuma sekedar reuni nostalgia dengan teman-teman lama. Dia ingin memastikan kalau buku Dewa Matahari dan benda-benda penting di perpustakaan burung hantu tidak jatuh ke tangan yang salah. Di balik ketenangannya, Rayleigh tahu betul bahwa dunia saat ini sudah diambang perubahan besar-besaran. Terlalu banyak pihak yang kuat pula yang mulai pada bergerak ikut campur. Nah, sementara itu anggota kru Roger lainnya juga mulai berdatangan satu persatu lagi. Nampak ada skuper gaban yang dikenal sebagai tangan kanan Roger yang tangguh sendiri. Kehadiran yang ngebuat beberapa penduduk Elbaf yang mengenal masa lalu para bajak laut legendaris itu terkesan. Sudah puluhan tahun mereka menghilang nih, tapi kini mereka kembali dengan aura yang tidak kalah berbahaya dari para Yonko dunia baru. Bar pelabuhan yang tadinya tenang berubah jadi tempat diskusi rahasia. Mereka membicarakan tentang keseimbangan dia mulai goyah nih. Munculnya kembali tokoh-tokoh penting serta senjata-senjata kuno yang mulai bermunculan. Rayleigh sempat menyebut bahwa dia sudah mendengar kabar soal Sang yang saat ini sedang bertarung serius melawan Kurohige. Ia merasa itu adalah sinyal bahwa masa perang besar akan segera dimulai. Di sisi itu pula, Uruk dan krunya masih berusaha keluar dari wilayah perpustakaan sambil menghadapi monster ciptaan Saint Gillingham. Senjata legendaris yang ia ambil ternyata sangatlah efektif dalam sekali pukulan. Satu monster langsung terpental jauh dan juga hancur. Uruk sendiri jelas tertawa puas ya, tapi dia juga tahu terlalu lama tinggal di sana bisa membuat mereka jadi sasaran bug berikutnya. Nah, kembali ke pertarungan Hachinosu yang benar-benar luar biasa. Sang masih dalam mode penuh kekuatan dengan 3 jenis haki tingkat tinggi aktif bersamaan. Petir hitam terus memancar dari tubuh dan pedangnya. Bahkan Shiryu dan Kurohige yang biasanya percaya diri mulai kelihatan tertekan. Kurohige tampak kesulitan mencari celah untuk menyerangnya, apalagi ketika tubuh Sang bisa bereaksi otomatis terhadap setiap serangan lawannya. Shiryu mencoba masuk lewat belakang dan melancarkan teknik gravitasi super kuat. Namun Sang memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi lagi, membalikkan serangan tersebut dan mengirimkan Shiryu terpental ke dinding batu-batuan. Kurohige yang mulai geram, dia mengerahkan kekuatan buah Yami Yami no Mi menyedot segala cahaya di sekitarnya dan menciptakan kegelapan absolut. Itu mencoba menjebak Sang dalam dunia gelap miliknya.
Namun ternyata ya nakama, sang itu punya jawaban tersendiri. Kombinasi Kenbun Sokuno Haki dan Hau Sokuno Haki tingkat tinggi, dia bisa mendeteksi semua pergerakan bahkan dalam kegelapan total. Dia menyerang Kuroige secara tiba-tiba, ngebuat sang Yonko itu tersungkur balik. Shiryu yang baru bangkit pun bisa menatap nyeri nih. Sang jelas bukanlah musuh biasa, bahkan dengan 2 lawan dia masih mampu untuk menguasai medan pertempuran loh. Benar-benar mengerikan. Di tengah kekacauan yang brutal ini tampak sulit seseorang sedang mendekat dari kejauhan. Sosok ini ngebawa aura misteri dan sangatlah kuat pula. Belum jelas siapa dia, tapi Sang dan Kuroige sama-sama terdiam sejenak. Seolah-olah mereka bisa merasakan aura familiar yang sangatlah berbahaya. Apakah ini sekutu atau musuh baru yang lebih gila lagi? Disinilah sosok misteri yang tadi mendekat kini sudah cukup dekat lagi hingga wajahnya bisa terlihat jelas. Mengejutkan semuanya ada di sana. Itu adalah Ziki si singa emas, legenda lama yang pernah kabur dari Impel Down dan jadi lawan berat Roger di masa lalunya. Kini muncul lagi di tengah-tengah medan perang paling brutalnya. Rambut emasnya berkibar ditiup angin dan pedang besar yang menggantikan kedua kakinya masih berkilau seperti dulu. Kuroige langsung kaget nih. Dia tahu Ziki bukanlah sekedar bajak laut biasa. Dia adalah simbol dari generasi masa lalu yang dulu menggebrak dunia. Ziki sendiri terkenal sangat lihai dalam bergabung dengan kubu seseorang dan juga mengkhianatinya. Shiryu yang juga menunjukkan ekspresi waspada karena dia tidak menyangka tokoh semacam itu masih hidup lagi, dan dia juga tahu bagaimana rekam jejak sosok legenda itu. Nah, ia bergabung dan berkhianat. Itulah ciri khas dari Ziki. Apalagi ikut campur dalam pertempuran besar ini kan. Di sini Sang lalu tersenyum dan berkata, "Sudah lama sekali Ziki." Dia mengatakan pelan seperti itu. Ziki menatap tajam ke arahnya dan menjawab, "Dunia ini akan kacau balau dan itu dimulai dari tempat ini." Tanpa basa-basi, Ziki langsung melancarkan serangan besar-besaran dengan kemampuan buah-buah Nomi miliknya, ngebuat seluruh pulau Hachinosu bergetar dan mulai terangkat ke udara. Pulau itu seperti akan pecah dan mengambang di langit-langitnya, mirip dengan apa yang dia lakukan pada masa lalu saat ngebentuk armada terbang-terbang tersebut. Kuroige murka, dia berteriak, "Kau gila sekali Ziki, ini adalah wilayahku." Tapi Ziki hanya tertawa keras. "Wilayahmu katamu? Dunia ini tak punya pemilik sejati. Yang kuatlah yang akan mengatur ulang semuanya." Seketika pertarungan pun berubah jadi 3 arah. Sang melawan Kuroige, Kuroige melawan Ziki, dan Ziki melawan semua pihak. Pulau Hachinosu yang tadinya jadi markas bajak laut hitam kini malah jadi medan perang para monster legendaris. Di tengah kekacauan itu, Gabi yang masih belum sadarkan diri dijaga oleh Koby karena pertempuran lawan Ziki tersebut, dan juga Halmepo juga di sudut pulau. Mereka berusaha menjauh dari pusat pertarungan, tapi kekuatan destruktif dari Ziki dan Sang mulai merembet ke seluruh area. Batu-batu besar melayang, bangunan hancur, dan tanah retak kemana-mana. Di sisi lain, nakama armada Sang tidak mulai maju ke pulaunya. Backman yang sempat absen kini muncul lagi dengan senapan besar di tangan dan tatapan tajamnya. Kita nggak bisa biarkan kapten bertarung sendirian terlalu lama. Lucky Rock dan juga Yasuo pun juga bersiap kembali. Pertempuran itu benar-benar mengesankan. Sementara itu, kejutan juga belum selesai. Di tengah langit menendu yang mulai berawan ungu tersebut, aura-aura haki raja itu salinglah bertabrakan. Memang salah mengesankan nakama. Muncul sebuah kapal besar pula di tempat tersebut. Bukan kapal biasa, tapi kapal dari kelompok bajak laut fenomenal yang juga muncul dalam bayangan Elbapnya. Rocks nakama semuanya pada terkejut. Bahkan para legenda besar juga tak menyangka kapal itu muncul kembali. Apakah ada kekuatan buah iblis yang bisa munculkan bayangan-bayangan sosok legenda besar di masa lalu, atau memang betul itu adalah regenerasi resmi? Bagaimana sosok seperti Rock di Sebek itu benar-benar masih ada sekarang ini? Itu semua yang menjadi teka-teki terbesarnya di kisah dunia baru nakama. Karena itulah epilog ending kedepannya bakalan menarik jika seperti ini. Di tengah reruntuhan Hachinosu setelah pertarungan maha dahsyat yang mengguncang dunia, hanya sedikit yang masih berdiri. Ziki akhirnya menghilang kembali ke bayang-bayang tubuh misterius yang menyerupai Sebek lenyap entah kemana. Kuroige meski selamat kehilangan hampir semua kekuatan dan wilayahnya. Armada Sang mundur perlahan ngebawa Gab yang kini sekarat, tapi ternyata dia masih bangga loh. Ada banyak plot twist yang tak terduga terjadi. Bukanlah akhir loh ini, melainkan awal dari era baru. Dimulai dari perubahan pertempuran arah yang juga terjadi di Elbap. Ini bukanlah akhir loh, meskipun awal dari era baru. Dunia memang berubah arah. Pemerintahan dunia kini harus takut dengan bayangan Sebek, bayangan bajak laut besar Yonko, dan juga para raksasa di Elbap.
Di masing-masing titiknya pertempuran berbagai arah itu terjadi nakama. Sang raja bajak laut selanjutnya ditunggu lagi kemunculannya karena kekacauan makin melebar luas. Jadi kalau mau disimpulkan dalam cerita ini, gambaran dahsyat dari pertarungan ambisi warisan masa lalu yang terhubung kepada negeri-negeri dan legenda besarnya. Sanggap Shiki Sengoku Kurohige dan juga Shiryu Ben Backman bertempur heroik. Sementara itu Luffy, Loki dan Fujitora serta yang lainnya juga tak kalah menariknya karena dia bergabung dengan pertempuran luar biasa ketika para legenda Goldie Roger juga pada bermunculan. Riley dan juga Scuba Gaba sudah bersatu kembali. Haki-haki besar tidak hanya terjadi di Hachinosu, terjadi pula di negeri para raksasa Elbafnya sendiri nakama. Yes, dunia telah berubah, keseimbangan lama hancur. Tatanan kisah Elbaf akan membentuk perang Ragnarok ke depannya dan itu akan mengacaukan bagaimana Im Sama menjaga tatanan dunia baru itu sendiri. Kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penjelasan tersebut? Jadi itu nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.